Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Tardozzi tentang Marc Marquez, untuk jadi pembalap hebat, Anda perlu jadi orang yang hebat. Pernah menjadi rival kuat di MotoGP, Davide Tardozzi dan Marc Marquez akan bekerja sama di tim Ducati Lenovo mulai tahun 2025. Saat Marc Marquez pindah dari Gresini Racing ke tim Ducati Lenovo pada tahun 2025, ia kembali ke status pabrikan setelah 1 tahun di skuad satelit. Tetapi yang lebih penting lagi adalah mencapai kesetaraan teknis dengan Francisco Bagnaia, yang telah menang lebih banyak daripada pembalap lain sejak 2021. Perjalanan Bagnaia hingga menjadi juara dunia MotoGP 2 kali dimulai di Grand Prix Andalusia 2020, di mana ia hampir naik podium sebelum pramak Ducatinya mengalami kerusakan fatal di lap ke-20. Di balapan itulah Bagnaia pertama kali muncul sebagai kandidat untuk menjadi pembalap pabrikan Ducati pada tahun 2021. Seminggu sebelumnya, Marquez mengalami patah tulang lengan kanan di Grand Prix Spanyol. Itu adalah cedera yang hampir mengakhiri kariernya, tetapi Marc Marquez berhasil bangkit dan akhirnya berada di tim pabrikan Ducati. Namun dalam perjalanan panjang ke titik itu, Marc harus berjibaku melawan Honda RC213V miliknya yang semakin tidak kompetitif. Separah itu sampai ia rela menyudahi kontrak besarnya bersama HRC 1 tahun lebih awal untuk pindah ke Gresini Ducati, dan mengendarai motor satelit berusia 1 tahun di 2024. Memenangi 3 Grand Prix dan berada di posisi 3 klasemen tahun ini, Marc Marquez akhirnya bergabung dengan skuad pabrikan Ducati pada tahun 2025. Bertarung melawan Marc pada tahun 2017, 2018, dan 2019, tim manajer Lenovo Ducati Davide Tardozzi tahu betul kualitas apa yang akan dibawa 93 ke skuad merah. Saya pikir Marquez adalah pebalap hebat karena dia juga orang yang hebat dan, bagi saya, dia punya kecerdasan untuk mendengarkan, bernalar, dan tahu apa yang akan Anda katakan kepadanya serta mempersiapkan jawaban berikutnya, kata Tardozzi dalam wawancara dengan media Spanyol AS. Ia memiliki gambaran umum yang memberi Anda kemungkinan untuk menyiapkan segalanya. Orang tersebut berada dalam komunikasi yang sempurna dengan pengendara. Untuk menjadi pebalap hebat, Anda juga harus menjadi pribadi yang hebat. Jika tidak, ada kelemahan. Dia bukan Einstein, dia bukan presiden pemerintah, tetapi dia selangkah lebih maju. Membawa Marquez, pembalap MotoGP tersukses tahun 2010-an, ke tim pabrikan Ducati bersama Francisco Bagnaia, pembalap MotoGP tersukses tahun 2020-an sejauh ini, berarti bahwa tim Ducati Lenovo membentuk salah satu tim dengan 2 pembalap terhebat dalam sejarah balap motor. Bagi Tardozzi, hanya ada satu kemitraan lain dalam beberapa tahun terakhir yang layak dibandingkan dengan Bagnaia Marquez. Tim seperti yang kami miliki, dengan Francisco, Bagnaia dan Marquez, saya rasa hanya bisa bertahan jika dibandingkan dengan tim yang dihuni Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, ungkapnya. Saya rasa tidak ada tim lain dalam sejarah terkini yang berada di level ini. Vinales ungkap penyebab mengejutkan tinggalkan Aprilia. Pembalap Spanyol, Maverick Vinales akan membalap bersama KTM mulai MotoGP 2025 mendatang. Ini menjadi pabrikan keempat yang dibela Vinales di MotoGP. Dia pertama kali naik ke kelas utama bersama Suzuki, kemudian pindah ke Yamaha dan sekarang dengan Aprilia. Tapi, apa alasan Vinales meninggalkan Aprilia? Dia sudah terlalu sering berganti tim dan pabrikan. Aprilia sangat memusingkan sejak menit pertama, kata Vinales sambil tertawa kepada DAZN. Namun pada akhirnya saya mencapainya. Austin adalah balapan, inilah saya. Bagi saya itu adalah balapan terbaik dalam kehidupan olahraga saya, seperti sebuah video game. Saya perlu menunjukkan banyak hal kepada orang-orang. Menang dengan 3 merek berbeda di era 4 tak, yang ada hanya nama saya, seru Vinales. Tapi kemenangan di Austin juga menjadi awal dari keraguan Vinales. Tapi balapan itu adalah pedang bermata 2 bagi saya. Saya mulai bertanya pada diri sendiri, mengapa saya tidak melakukannya setiap hari. Saya pikir itu berarti saya tidak berada di tempat yang tepat, akuinya. Sangat sulit untuk beradaptasi dengan motor. Aprilia bisa saja memontrak saya dengan sempurna di Qatar, saya memperingatkan mereka. Saya mengatakan kepada mereka bahwa biayanya akan jauh lebih mahal nanti, tapi mereka menyuruh saya menunggu di Mugello. Jadi saya berkata, baiklah, Maverick, pikirkan tentang diri Anda dan tantangan baru Anda. Saya pikir saya hanya punya pilihan untuk pergi ke KTM dan menjadi penantang. Di Ducati tidak akan memiliki senjata yang sama dengan sepeda motor pabrikan.
Kalau Bastianini ke KTM, saya tidak salah besar. Dia berasal dari Ducati, dan jika dia tidak pergi ke Aprilia karena suatu alasan, itu akan terjadi, demikian Vinales menjabarkan, seperti dikutip Motosan, S. Vinales akan bergabung dengan tim satelit Tech 3 di pabrikan KTM dan mendapat motor pabrikan. Dia akan bertandem dengan pembalap Italia, Enea Bastianini di tim lapis kedua pabrikan Austria itu. Supo keluarkan peringatan, duet Bagnaia Marquez bisa menyulitkan Ducati. Pembalap Spanyol, Marc Marquez memenangkan hati Ducati untuk promosi ke tim pabrikan mulai tahun depan. Marquez akan bertandem dengan bintang pabrikan Bologna itu, Francisco Bagnaia selama 2 musim lamanya. Tapi, bagaimana cara Ducati mengelola 2 juara dalam satu tim? Keduanya sama-sama memiliki keunggulan masing-masing, apakah ini akan menjadi hal yang sulit untuk dikelola? Pada akhirnya, bertandem atau tidak bertandem, tidak ada pengaruhnya di trek, kata Livio Supo memberikan komentarnya. Mereka adalah 2 pembalap yang sangat kuat, dan itu akan sangat bergantung pada keseimbangan yang dapat mereka kelola dalam tim, tambah Supo. Pembalap seperti Marc adalah juga sangat karismatik, jadi mereka harus tampil baik di Ducati dengan tidak membiarkan Pecco menyadari bahwa mereka jatuh cinta pada Marc. Bagnaia, pada bagiannya, telah memenangkan 2 gelar juara dunia berturut-turut dan kalah tahun ini meskipun menang lebih banyak daripada sang juara dunia, Jorge Martin. Namun, ini berarti dia sangat cepat dan, jika dia belajar untuk melakukan lebih sedikit kesalahan, dia akan sangat sulit dikalahkan. Jadi, ini bukan tim yang mudah untuk dikelola, tapi pastinya sangat kuat, demikian Supo dalam wawancara dengan GP1.com. Ini akan menjadi kali pertama Marquez dan Bagnaia bertarung dengan motor yang sama di tim yang sama. Akan sangat menarik melihat siapa yang lebih unggul antara pembalap yang sudah tua tapi banyak pengalaman melawan pembalap muda dan masih kuat. Berstatus pembalap tertua di MotoGP 2025, Johan Zarco bilang begini. Pembalap tim LCR Honda, Johan Zarco tak terlalu mempermasalahkan status barunya sebagai rider tertua di MotoGP 2025. Zarco justru mengaku semakin termotivasi untuk bisa bersaing dengan para pembalap yang lebih muda darinya, toh ia pun percaya diri dengan pengalamannya, ia masih bisa bersaing musim depan. Ya, di usianya yang menginjak angka 34 tahun, Zarco merupakan rider paling tua yang mentas di MotoGP 2025. Sebab, Alex Espargaro memutuskan untuk pensiun sebagai pembalap reguler. Zarco sendiri memulai kariernya di MotoGP pada musim 2017 bersama Tech3 Yamaha. Kini, bersama LCR Honda, dia telah membalap untuk 4 pabrikan berbeda di ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu. Pembalap asal Prancis itu bisa dibilang memang terlambat naik ke kelas utama karena ketika itu usianya sudah mencapai 27 tahun. Sebab, mayoritas rider yang promosi ke MotoGP masih berusia jauh di bawahnya. Contohnya Ai Ogura yang promosi di MotoGP 2025 bersama Trackhouse Aprilia usai juara Moto2 2024 di usia 23 tahun. Lalu Fermin Aldeguer yang membalap untuk Gresini Ducati musim depan baru berusia 20 tahun pada April tahun 2025. Kendati demikian, Zarco justru mengaku mendapatkan motivasi ekstra untuk melakoni MotoGP 2025 sebagai pembalap tertua. Dia yakin bisa mengimbangi para juniornya dengan pengalaman yang dimilikinya. Memang benar saya akan menjadi yang tertua, saya pikir yang berikutnya adalah Marc Marquez, kata Zarco dilansir dari Crash, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Perasaan dengan para pendatang baru, bahwa mereka semua berusia 20 atau 22 tahun, bagi saya memberi saya motivasi ekstra untuk terus melakukan hal-hal sebaik mungkin agar merasa segar untuk bertarung dengan mereka. Namun, saya tahu dengan pengalaman saya dapat mengimbangi banyak hal, tambahnya. Saat ini Zarco masih berjuang keras untuk membawa Honda bersaing lagi di papan atas setelah bergabung dengan LCR pada MotoGP 2024. Untungnya, dia sudah mendapatkan kemenangan perdananya di kelas utama pada GP Australia 2023 saat masih membela Pramac Ducati. Zarco pun mengaku sangat lega ketika berhasil mengakhiri penantian panjangnya untuk meraih kemenangan perdana di MotoGP. Sebab, kala itu dia mendapatkannya dalam 4 balapan terakhir dengan Pramac Ducati sehingga terasa hampir mustahil untuk bisa menang. Butuh waktu yang sangat lama, dari tahun 2017 hingga 2023. Kita mungkin berpikir hal itu tidak akan pernah terjadi, ujar rider kelahiran tanggal 16 Juli tahun 1990 itu. Jadi, ketika hal ini terjadi, kita dapat mengatakan bahwa itu merupakan pelepasan tekanan, pungkasnya.